Hikmah dari pernikahan adalah menjaga keturunan agar tetap ada. Dunia ini hingga akhir kiamat nanti tentulah keturunan itu harus kita jaga. Kita dari bapak siapa, bapak kita dari ayahnya namanya siapa, dan lain sebagainya, hingga akhir keturunan. Agar keturunan ini tentulah akan kita banggakan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menolong kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ayah saya ya Allah. Tanpanya mungkin saya tidak akan bisa masuk surga ini, karena saya tidak dapat diajarkan kebaikan kecuali dari ayah saya yang mengenalkannya. Dia mendidik saya kepada dalam pendidikan agama. Kemudian saya mengetahui tentang halal dan haram karena ayah saya tersebut. Wahai Allah, maka jika engkau wahai Allah tidak menolongnya, biarkan aku sama ayah saya di neraka wahai Allah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas kasih sayangnya diambillah bapak ini, dimasukkan bersama anaknya ke surga. Subhanallah, ini adalah keturunan jamaah. Keturunan ini akan sampai ila yaumil qiyamah menjadi jariah yang tidak terhingga pada kita kalau memang kita didik dengan kebaikan. Yang ketiga adalah mendapatkan doa dari keturunan yang salih. Dari pendidikan tersebut, tarbiyatul aulad yang kita tekankan kepada anak kita, maka disitulah muncul anak-anak yang salih. Sehingga ketika waktu kita meninggal nanti, tidak mungkin kita kemudian hidup untuk selama-lamanya di dunia ini. Taruhlah 50 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian, tidak ada yang tahu umur kita. Atau 2 tahun kemudian, tidak ada yang tahu jamaah. Maka disitulah mereka akan mendoakan kepada ayah ibunya yang telah meninggal. Allahumma fir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua dosa orang tua saya ya Allah. Cintailah dia seperti halnya engkau mengasihiku ketika waktu aku kecil. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada orang tua saya ya Allah. Dia datang ke kuburan untuk mendoakan orang tuanya. Ini adalah jariah yang luar biasa. Sehingga di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan inqata'a lahu amaluhu illa min salasin. Ketika seorang itu meninggal, maka dia akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Pertama adalah sedekah jariyah, sedekah kita yang akan mengalir. Sedekah berupa apa saja, berupa uang, berupa barang itu diinfakkan ke masjid, ke madrasah untuk pembangunan yang baik. Madrasah itu digunakan untuk kebaikan, masjid itu digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, takarub kepada Allah. Maka sedekah kita akan mengalir meskipun kita mati. Yang kedua adalah ilmun yantafi'u bihi. Kita menjadi seorang guru, ilmu yang kita tasarufkan kepada orang lain, kita manfaatkan untuk orang lain akan memanfaatkan ilmu kita dan menularkan kepada orang lain, yang kemudian itu menjadi jariah kita yang tidak terhingga. Awaladin salih yad'ulah, atau anak yang baik, anak yang salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang berikutnya, yang keempat adalah wahana masuk surga dari mendidik anak putra ataupun putri. Ini khususnya untuk putri karena ada hadisnya yang khusus, man kana lahu salasu banatin fasabara alaihinna wa at'amhunna wa saqahunna wa kasahunna min jaddatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Hadisnya jelas, ini sahih. Barang siapa mempunyai dia 3 putri 3. Ini kalau putra kan kebanggaan ya. Maka muncullah perempuan-perempuan. Ada seorang yang lahir putri, kemudian mengharapkan anak kedua lahir lagi dari anaknya putri lagi. Yang ketiga yang diharap-harapkan putra, karena kalau sudah ada putri ini kan tentulah
mengharapkan putra ya, ternyata yang ketiga adalah putri lagi. Ini sudah ada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah 3 putri dia tidak mau melahirkan lagi, tidak mau mempunyai anak lagi karena takutnya putri lagi. Maka kalau dia mempunyai 3 anak, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sabar atas pendidikan anak tersebut dan dikasih makan yang baik, ya, kemudian dikasih pakaian yang baik, intinya dididik secara baik, kemudian dinikahkan dengan orang-orang yang baik pula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ketiganya tameng dari api neraka. Subhanallah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala atas pendidikan putra putri kita termasuk adalah kalau memang kita dikasih anak berupa putri, kita sabar atas mereka, kita didik mereka dengan baik hingga mereka pendidikannya baik, kita nikahkan dengan orang-orang yang baik, akan menjadi hijab, akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Subhanallah, jamaah, inilah kebaikan yang luar biasa. Yang keenam adalah hikmah dari pernikahan adalah jika memang kita mempunyai keturunan, ternyata keturunan itu belum balik, dia sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lahir dalam kondisi 8 bulan mati misalkan, ya, karena beberapa saat yang lalu juga ada seorang kawan saya sedih hati, sudah menunggu keturunan untuk yang kedua, ternyata ketika waktu mau lahiran meninggal. Dia sabar, saya minta beliau sabar, karena ini akan menjadi tabungan di akhirat nanti. Hadisnya jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yada'u ahadukum talabal waladi fa innar rajula idza mata wa laysa lahu walad, ya, maka man mata lahu salasa banaten idza mata al waladu al abdi qala Allahu lil malaikah qabattum waladi fayaquluna na'am. Ya, jika seorang anak bayi itu mati, kemudian bayi tersebut dicabut sebelum dia balik, Allah akan mengatakan kepada malaikat, apakah engkau mengambil anak tersebut, ruhnya? Ya, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku setelah itu, setelah aku ambil atau setelah engkau ambil nyawanya? Hamidaka wastarja'a, engkau memujimu, dia juga istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya ini adalah pemberian Allah dan akan kembali kepada Allah. Fayaqulullah ibnau li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, maka bangunkanlah wahai malaikat untuk orang-orang tersebut, untuk orang tuanya yang anaknya telah mati sebelum balik, baitan fil jannah, rumah yang ada di surga, wasammuhu baital hamdi, dan atas namakanlah rumah tersebut rumah hamd, pujian untukku. Subhanallah, ini anak yang telah mati, bayi yang telah mati, sebelum dia balik, sebelum dia dibesarkan oleh orang tuanya, akan senantiasa meminta Allah Subhanahu wa ta'ala dia menjadi anak kecil di surga nanti harus dipertemukan kepada orang tuanya. Dia nangis-nangis sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merasa kasihan, ya Allah, ini kasihan sekali nih anak ini, udahlah aku percepat hisabnya orang tuanya, tidak aku masukkan ke surga. Cepat-cepat orang tuanya dipertemukan kepada anak tersebut daripada geger di depan surga ini, ya kan? Kemudian dipertemukan, akhirnya masuklah mereka ke surga. Jamaah, ini tidak akan mungkin bisa kita dapat kecuali dengan pernikahan yang baik. Andaikan bayi tersebut adalah bayi yang dari hubungan tidak jelas, maka tidak akan bisa seperti ini. Dia malah akan melaknat orang tuanya. Kenapa engkau lahirkan dari perzinahan? Setelah zina kemudian engkau membunuhku, padahal aku tidak berdosa, wahai ibuku, wahai ayahku.
maka dituntutlah orang tuanya di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah keturunan akan menjadi jariyah. Keturunan dari pernikahan itu akan menjadi wahana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita infakkan, sedekahkan ke masjid, ke madrasah, dan kepada keluarga kita, yang paling afdal di mata Allah Subhanahu wa taala yaitu yang kita sedekahkan kepada keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita miskin sementara kita di mata orang lain itu seakan-akan kaya. Kita untuk pembangunan masjid kemudian luar biasa, kita cepat-cepat untuk memberikan sedekah kita, tapi ketika keluarga kita datang kepada kita, nah orang tuanya datang, bapak butuh uang nak untuk ini untuk itu, kemudian dia tidak memberikan, ini adalah jahat, tidak bisa dikatakan seperti itu jamaah rahimakumullah. Maka disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bersama, afdalud dinar dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalihi. Sebaik-baiknya uang, dinar ini uang tentunya, yaitu dinar yang ditasarufkan kepada keluarganya. Jangan sampai kita memberikan kepada orang lain sementara anak istri kita atau keluarga kita dalam kondisi yang miskin, yang membutuhkan uang. Ini adalah tidak benar dalam Islam. Yang prioritas pertama adalah keluarga kita, baru setelah itu kalau memang kita masih ada sisa, kita berikan kepada masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Biar orang lain terserah mau mengatakan kita ini adalah orang yang miskin karena tidak pernah atau infak untuk masjid, pembangunan pesantren ini sedikit, tapi kita memang prioritas pertama adalah untuk keluarga kita dahulu, karena ini jelas hadisnya. Kemudian berikutnya yang 9 adalah pernikahan akan memperbanyak keluarga. Bagaimanakah kalau kita menikah nanti, tentunya keluarga istri kita yang awalnya dulu adalah orang lain menjadi keluarga kita, tentu akan memperbanyak silaturahim. Silaturahim itu akan mendatangkan rizki. Disinilah fungsi dari pernikahan. Maka yang terakhir adalah hikmah dari pernikahan adalah wahana untuk memperkaya diri. Awal dari pernikahan mungkin dia itu tidak mempunyai apa-apa. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini ketika waktu menikahi Fatimah Az-Zahra, dikatakan dalam hadisnya, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah inni ibnu abi, qala a'tiha syai'an, ya. Kemudian ma indi syai'un, aina dir'uka al-hutaymiyah wahya indi a'tiha iyahu. Jadi ketika waktu Ali bin Abi Thalib ini menikahi Fatimah Az-Zahra, dikatakan, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk mahar istrimu, calon istrimu ini, yaitu anakku? Tidak mempunyai wahai Rasul. Kemudian di manakah baju besi yang engkau pakai setiap kali peperangan itu wahai Ali? Ini wahai Rasul, di rumahku, ambil, berikan kepada anakku sebagai mahar pernikahan. Disinilah baru kemudian dijadikan mahar pernikahan untuk putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa dir'un, baju besi, baju perang. Nah, jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil poin-poin yang berharga dari pernikahan Ali bin Abi Thalib. Dia tidak mempunyai apa-apa, dia dari keturunan yang miskin. Abi Thalib ini adalah paman Rasul dari keluarga miskin, beda dengan Abu Lahab yang kaya raya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini ketika waktu pernikahan tidak mempunyai apa-apa, sama seperti halnya pernikahan pada umumnya. Saya pun demikian, ketika waktu pernikahan belum menjadi seorang PNS, belum sukses, belum mempunyai pekerjaan bahkan.
Orang tua saya sampai bingung, kenapa harus menikah? Padahal engkau belum punya pekerjaan. Selesai dari Mesir, kemudian saya pulang ke Indonesia, kemudian disitulah saya menikah setelahnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkaya saya dengan pekerjaan, dimudahkan dalam pekerjaan, hingga saat ini alhamdulillah saya menjadi seorang PNS. Ini jamaah rahimakumullah yang ingin saya sampaikan, semoga berharga untuk kita kajian kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.